Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas akuntansi B21 akan menyampaikan materi mengenai ordinal utility dan consumer equilibrium. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yakni yang pertama, Novia Dia Fitriani, yang kedua, Yuni Purnawati, yang ketiga, saya sendiri, Atika Rahma Fauzia, yang keempat, Angela Mariska Nugraheni, dan yang terakhir yaitu Kirani Maya Rahmayani. Materi yang pertama mengenai ordinal utility. Ordinal utility atau utilitas ordinal menyatakan bahwa kepuasan yang diperoleh konsumen atas konsumsi suatu barang atau jasa tidak dapat diukur dengan angka. Sebagai contoh, utilitas sebuah mie ayam tentunya merupakan hasil dari penjumlahan dari utilitas masing-masing komponen yang membentuk mie ayam tersebut. Antara lain, terdapat mie, bumbu ayam, sayur, kuah, dan bumbu-bumbu lainnya. Utilitas atau kepuasan dari masing-masing unsur tersebut tidaklah mempengaruhi kepuasan dari unsur-unsur lainnya. Materi yang berikutnya yaitu mengenai garis anggaran atau budget line. Garis anggaran merupakan garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang berbeda yang dapat dibeli oleh suatu konsumen dengan pendapatan tertentu pada suatu tingkat harga tertentu. Jadi, dapat dikatakan garis anggaran atau budget line merupakan keterbatasan konsumen dalam mengalokasikan pendapatannya. Rumus umum dari garis anggaran atau budget line yaitu PX kali QX ditambah PY kali QY sama dengan M, di mana PX merupakan harga produk X dan PY merupakan harga produk Y, dan QX merupakan kuantitas produk X, QY merupakan kuantitas produk Y, sedangkan M merupakan kemampuan konsumen secara umum dalam satuan uang atau yang biasa disebut pendapatan konsumen. Gambar di samping dapat kita lihat sebagai gambar dari garis anggaran. Selanjutnya, dapat kita lihat dari kurva atau grafik dari garis anggaran. Di sini terdapat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X merupakan atau menggambarkan dari produk X dan sumbu Y menggambarkan produk Y. Dalam grafik atau kurva ini terdapat dua titik, yaitu titik A yang memotong sumbu Y titik A merupakan intercept atau titik potong sumbu Y atau yang merupakan kuantitas dari produk Y maksimum ketika produk X sama dengan 0. Untuk mencari titik A atau nilai dari titik A dapat menggunakan rumus M per PY atau pendapatan konsumen per harga barang Y. Sedangkan pada satu titik yang lain yaitu titik B merupakan intercept atau titik potong sumbu X atau yang merupakan kuantitas produk X maksimum ketika produk Y sama dengan 0. Untuk mencari titik B dapat menggunakan rumus M per PX atau pendapatan konsumen per harga barang X. Sedangkan untuk daerah yang berwarna kuning dalam garis anggaran ini dapat disebut sebagai daerah anggaran atau visible set. Visible set atau daerah anggaran merupakan daerah di dalam garis anggaran yang dapat dicapai atau nilai barang yang dapat dimiliki sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh suatu konsumen. Nilai dari konsumsi suatu konsumen haruslah kurang dari atau sama dengan jumlah pendapatan dari konsumen tersebut, atau dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut, yaitu PX kali QX ditambah PY kali QY
kurang dari atau sama dengan M, di mana hal ini berarti jumlah dari harga barang X dikali kuantitas barang X dan harga barang Y dikali kuantitas barang Y haruslah kurang dari atau sama dengan dari pendapatan konsumen. Yang berarti pendapatan konsumen merupakan batasan atau constraint dari kemampuan konsumen tersebut. Dari rumus di atas ini dapat dilihat hasil dari rumus di atas tersebut merupakan daerah berwarna kuning atau daerah anggaran. Namun, apabila konsumen tersebut ingin menggunakan seluruh anggaran atau pendapatan yang tersedia, maka rumus tersebut berubah menjadi PX kali QX ditambah PY kali QY sama dengan M. Atau total atau jumlah dari harga barang X dikali kuantitas barang X dan harga barang Y dikali kuantitas barang Y sama dengan pendapatan konsumen. Dengan rumus tersebut dapat mendapatkan hasil yaitu perkalian dari kuantitas dan harga barang X dijumlah dengan perkalian dari kuantitas barang Y dan harga barang Y, hasilnya sama dengan pendapatan konsumen tersebut. Materi berikutnya mengenai pergeseran atau pergerakan garis anggaran. Pergeseran garis anggaran terjadi karena 3 hal di bawah ini, yaitu yang pertama, perubahan harga relatif yang disebabkan perubahan harga suatu barang, sedangkan harga barang lain tetap, dan pendapatan juga tetap. Yang kedua, perubahan pendapatan dengan asumsi harga barang X atau PX dan harga barang Y atau PY tetap. Dan yang ketiga, yaitu perubahan seluruh harga secara proporsional dengan asumsi pendapatan tetap. Yang pertama, pergeseran garis anggaran atau budget line yang disebabkan atau dikarenakan oleh perubahan harga. Perubahan harga akan menyebabkan garis anggaran atau budget line atau bisa disingkat dengan BL bergeser. Yang pertama, jika harga barang X atau PX naik, maka BL atau garis anggaran akan bergerak searah jarum jam atau ke kiri dari BL1 ke BL2. Dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu BL1 menggambarkan garis anggaran pertama ketika harga normal. Ketika harga dari barang X naik, maka garis anggaran akan bergeser searah jarum jam atau ke kiri dari BL1 ke BL2. BL2 menggambarkan garis anggaran ketika harga barang X telah naik. Lalu, yang kedua, ketika harga barang X atau PX turun, maka BL atau garis anggaran akan bergerak berlawanan jarum jam atau ke kanan dari BL1 ke BL3. Dapat kita lihat pada gambar di samping, BL1 menggambarkan garis anggaran ketika harga X normal. Lalu ketika harga barang X turun, maka garis anggaran akan bergerak dari BL1 ke BL3. Yang kedua, pergeseran garis anggaran atau budget line yang dikarenakan oleh perubahan pendapatan. Perubahan pada pendapatan konsumen akan menyebabkan garis anggaran atau BL bergerak. Yang pertama, jika pendapatan konsumen atau M naik, maka BL akan bergerak ke kanan dari BL1 ke BL2. Dapat dilihat pada gambar di atas. Gambar pertama, pada BL1 atau garis anggaran sebelumnya, ketika kuantitas barang X sama dengan 15. Setelah ini terjadi kenaikan pendapatan konsumen, maka kenaikan pendapatan konsumen akan mempengaruhi konsumsi konsumen tersebut. Maka garis akan bergeser dari BL1 ke BL2 di mana konsumsi konsumen meningkat dari barang
dari 15 menjadi 20 atas barang X. Dan yang kedua, jika pendapatan konsumen atau M turun, maka BL akan bergerak ke kiri dari BL1 ke BL3. Dapat kita lihat pada gambar kedua yang menggambarkan BL1 di mana konsumsi konsumen sebelum pendapatan turun dapat kita lihat pada konsumsi terhadap produk X di mana konsumsi sebelum yaitu 20 buah atau 20 unit. Lalu ketika pendapatan turun, maka konsumsi konsumen akan turun dari 20 menjadi 15. Atau dengan kata lain, garis anggaran bergerak dari BL1 ke BL3. Sedangkan pergeseran garis anggaran dikarenakan oleh perubahan harga secara proporsional. Dalam hal ini, grafik berlaku terhadap perubahan harga secara proporsional dengan asumsi pendapatan yang tetap. Berikutnya, ada contoh soal garis anggaran. Diketahui harga satu buah buku adalah Rp4.000 dan satu buah pensil adalah Rp2.500. Jika pendapatan yang dimiliki seorang konsumen adalah Rp100.000, maka yang pertama, berapakah jumlah maksimum buku yang dapat dibeli apabila seluruh anggaran digunakan untuk membeli buku? Yang kedua, berapakah jumlah maksimum pensil yang dapat dibeli apabila seluruh anggaran digunakan untuk membeli pensil? Dari soal di atas dapat diketahui yaitu harga buku atau harga barang X disimbolkan dengan PX sama dengan 4.000 dan harga pensil atau harga barang Y disimbolkan dengan PY sama dengan 2.500 dan pendapatan konsumen atau M sama dengan Rp100.000. Yang pertama, kuantitas barang X apabila kuantitas barang Y sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus PX kali QX tambah PY kali Q sama dengan M, dapat kita peroleh kuantitas barang X atau kuantitas buku yang dapat dibeli adalah 25 buah. Rumus di sini merupakan penjabaran dari rumus yang telah dipelajari untuk mendapatkan titik potong yaitu M sama dengan P. Maaf, M per P. Yang kedua, kuantitas barang Y apabila QX sama dengan 0. Dengan rumus yang sama, dapat diperoleh jumlah maksimal pensil yang dapat dibeli adalah 40 buah. Dari perhitungan yang telah dilakukan, kita peroleh titik potong terhadap sumbu X, yaitu 25,0, dan titik potong terhadap sumbu Y, yaitu 0,40, di mana pada grafik di samping dapat dilihat bahwa dengan pendapatan Rp100.000, konsumen tersebut dapat membeli maksimum 25 buku dengan harga Rp4.000 dengan 0 pensil dan 40 buah pensil dengan harga Rp2.500 dengan 0 buku. Ketika menggabungkan dua titik potong tersebut, terbentuklah garis anggaran sesuai dengan rumus yang telah diterapkan. Dari gambar garis anggaran di atas dapat disimpulkan bahwa seorang konsumen dengan pendapatan Rp100.000 dapat membelanjakan uangnya dengan 25 buku atau 40 buah pensil. Pada slide ini akan menjelaskan mengenai kurva indifference. Kurva indifference adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari sejumlah barang tertentu yang dikonsumsi dan memberikan tingkat kepuasan yang sama, atau keadaan di mana konsumen berada dalam keadaan indifference dalam mengkonsumsi berbagai jenis barang. Dalam pendekatan kurva indifference, konsumen ingin memperoleh kepuasan maksimum, yaitu mencapai kurva indifference tertinggi
dengan kendala pendapatan yang tersedia. Jadi dalam satu kurva indifference, tingkat kepuasan yang diperoleh adalah sama. Pada gambar 2 kurva indifference, pada gambar A menjelaskan mengenai kurva indifference konsumen dalam mengkonsumsi barang S dan Y. Konsumsi di titik A, B, C, dan D adalah terletak pada kurva indifference yang sama, berarti kepuasan yang diperoleh juga sama. Pergerakan dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dan sebagainya, berarti konsumen ingin mendapatkan lebih banyak barang X untuk mendapatkan barang Y, di mana tingkat kepuasan konsumen tetap sama, atau sebaliknya, perpindahan dari titik D ke titik C, perpindahan dari C ke titik B, dan sebagainya, berarti harus ada barang X yang dikorbankan untuk mendapatkan tambahan barang Y. Gambar B merupakan sekumpulan kurva indifference atau sering dinamakan peta indifference. Sumbu vertikal menunjukkan jumlah barang Y, sumbu horizontal menunjukkan jumlah barang X, sedangkan I1, I2, dan I3 menunjukkan kurva indifference ke-1, kedua, dan ketiga. Makin jauh dari titik origin atau titik O, berarti makin tinggi tingkat kepuasan yang diterima oleh konsumen. Kurva indifference I2 lebih kecil daripada I3 dan lebih besar daripada I1. Hal ini berarti kepuasan yang pada kurva I3 lebih besar dari I2 dan I1, dan kepuasan yang diterima konsumen di titik I2 lebih besar dari kepuasan yang diterima konsumen pada kurva indifference I1. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri kurva indifference dan properti atau sifat-sifat kurva indifference. Yang pertama, ada ciri-ciri kurva indifference. Kurva indifference mempunyai nilai kemiringan negatif atau negatively slope. Hal ini berarti bahwa bila konsumsi suatu jenis barang ditambah, maka konsumsi barang lain harus dikurangi. Kemudian ciri-ciri yang kedua, bentuk kurva indifference cenderung ke titik origin atau titik O. Hal ini menunjukkan hasil penggantian barang yang semakin menurun. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, kurva indifference tidak saling berpotongan. Apabila saling berpotongan, maka tidak konsisten dengan definisi yang telah dijelaskan di atas atau dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian ada properti atau sifat-sifat kurva indifference. Yang pertama, kurva indifference yang lebih tinggi lebih disukai daripada yang lebih rendah. Setiap konsumen biasanya lebih suka jika dapat mengkonsumsi barang dalam jumlah lebih banyak. Yang kedua, kurva indifference melengkung ke bawah. Konsumen bersedia menukar satu barang jika ia memperoleh lebih banyak barang lain untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Jika jumlah satu barang berkurang, maka jumlah barang lain harus meningkat. Kemudian yang ketiga, kurva indifference tidak saling berpotongan atau prinsip transivitas. Prinsip transitivity adalah jika dikatakan kombinasi A lebih disukai dari B dan B lebih disukai dari C, maka A mestilah lebih disukai dari C. Dengan dalil ini, maka kurva indifference tidak ada yang berpotongan. Yang keempat, more is better atau banyak lebih disukai dari sedikit. Di slide ini akan menjelaskan kenapa kurva indifference tidak saling berpotongan. Berdasarkan gambar di samping, menunjukkan kurva indifference I1 berpotongan dengan kurva indifference I2 pada titik C. Kepuasan di titik A sama dengan kepuasan di titik C, demikian juga kepuasan di titik B sama dengan kepuasan di titik C. Karena kurva indifference I2 lebih besar dari I1, keadaan ini tidak mungkin terjadi karena pada titik yang sama atau titik C, kepuasan yang diterima konsumen berbeda. Saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai beberapa asumsi yang harus ada pada pendekatan ordinal ini dalam pembentukan kurva indifference yang harus dipatuhi. Yaitu yang pertama, rationality. Rationality diartikan konsumen diasumsikan rasional, artinya konsumen memaksimalkan utilitas dengan pendapatan pada harga pasar tertentu, dan konsumen dianggap mempunyai pengetahuan sempurna mengenai informasi pasar. Yang kedua, utility. Utility adalah bersifat ordinal, artinya konsumen cukup memberikan ranking atau peringkat kombinasi mana saja yang ia sukai. Dengan demikian, konsumen tidak perlu memberikan satuan kepuasan terhadap barang yang dikonsumsi.
Yang tiga, menganut hukum diminishing marginal rate of substitution. Artinya, bila konsumen menaikkan konsumsi barang yang satu, akan menyebabkan penurunan konsumen barang yang lain dan dapat digambarkan dengan kurva indifference. Yang keempat, total utility. Total utility yang diperoleh konsumen bergantung dari jumlah barang yang dikonsumsi. Yang kelima, bersifat konsisten dan transitivity of choice, seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Artinya, bila B lebih kecil daripada A dan lebih besar daripada C, maka barang A lebih disukai dari B dan barang B lebih disukai dari C. Kesimpulannya bahwa B lebih kecil daripada A dan lebih besar daripada C, maka A lebih besar daripada C. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai keseimbangan konsumen atau consumer equilibrium. Keseimbangan konsumen dapat diartikan sebagai pemaksimuman kepuasan yang digambarkan dari mengkonsumsi dua kombinasi barang dengan menggunakan sejumlah pendapatan tertentu. Dengan menggunakan kurva indifference dan budget line atau garis anggaran, maka dapat ditunjukkan di mana konsumen akan mencapai kepuasan maksimum. Kepuasan maksimum terjadi apabila garis anggaran pengeluaran disinggung oleh kurva kepuasan yang paling tinggi. Sedangkan yang disebut titik keseimbangan konsumen merupakan titik di mana konsumen telah mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk konsumsi yang ditunjukkan pada titik singgung antara kurva indifferent konsumen dengan garis anggaran. Dengan asumsi bahwa tujuan dari konsumen adalah untuk memaksimumkan tingkat kepuasan atau utility. Seperti yang dapat dilihat pada kurva di samping, kurva ini adalah kurva keseimbangan konsumen. Garis yang miring dari kiri atas ke kanan bawah adalah budget line, yang menunjukkan jumlah pendapatan untuk membeli barang X dan Y. Sementara garis IC1, IC2, dan IC3 adalah indifference curve atau kurva indifference. Nah, untuk IC1, tepatnya titik A dan B, menunjukkan kepuasan konsumen belum optimal karena masih berada di bawah budget line. Berarti konsumen belum menggunakan seluruh pendapatannya. Untuk IC3 dengan titik D menunjukkan bahwa anggaran konsumen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan akan barang X dan Y karena berada di atas budget line. Lalu, di mana titik keseimbangan konsumen? Ya, di titik C pada IC2. Konsumen telah mencapai titik kepuasan optimum karena telah menggunakan seluruh pendapatannya untuk membeli barang X dan Y. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa titik keseimbangan berada di persinggungan budget line dengan kurva indifference. Dapat disimpulkan bahwa keseimbangan konsumen merupakan kondisi di mana slope kurva indifference sama dengan slope kurva garis anggaran atau budget line, yaitu PX per PY, di mana PX adalah price barang X dan PY adalah price barang Y. Karena terdapat kendala batasan bahwa untuk membeli barang, konsumen tidak akan melebihi jumlah pendapatan per periode tertentu yang dapat dia belanjakan atau budget line, di mana persamaan budget line adalah PX kali QX tambah PY kali QY kurang dari sama dengan M, di mana PX adalah price atau harga barang X, QX adalah kuantitas barang X, PY adalah harga barang Y, QY adalah kuantitas barang Y, dan M adalah anggaran atau budget. Sementara di sini, tandanya adalah tanda kurang dari sama dengan, karena konsumen harus mengupayakan untuk membeli barang X dan Y di bawah dan tidak melebihi budget atau pendapatan yang ia miliki. Sehingga secara matematis, keseimbangan konsumen dapat dinyatakan dengan rumus MUX atau marginal utility barang X per PX atau price barang X sama dengan MUY per PY. Atau dapat juga MUX per MUY sama dengan PX per PY. Dan MRS atau marginal rate of substitution sama dengan PX per PY, di mana PX per PY adalah rumus slope kurva garis anggaran. Rumus tersebut menggambarkan jika seorang konsumen mengonsumsi dua barang, yaitu X dan Y. Saat konsumen ingin mengonsumsi lebih banyak barang X, maka ia akan mengurangi konsumsi akan barang Y
dan sebaliknya. Perlu diingat bahwa keseimbangan konsumen dapat berubah ketika pendapatan konsumen naik atau harga barang yang berubah. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta dapat dibagi menjadi dua efek. Yang pertama ada efek substitusi. Efek substitusi ini disebabkan oleh perubahan perbandingan harga pada tingkat utility yang sama pada suatu kurva indifference. Efek substitusi ini bisa dicerminkan dalam pergerakan kurva indifferent dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Lalu efek substitusi ini meliputi perubahan dalam konsumsi pangan yang terjadi akibat perubahan yang membuat pangan relatif lebih murah daripada sandang. Lalu yang kedua ada efek pendapatan. Efek pendapatan ini sendiri disebabkan oleh adanya perubahan pendapatan nyata karena perubahan harga. Efek pendapatan bisa dicerminkan dalam pergerakan sepanjang kurva indifferent tertentu menuju suatu titik yang kemiringannya berbeda. Lalu di samping kiri ini ada contoh dari kurva efek substitusi dan efek pendapatan pada barang normal. Jadi yang garis lurus ini adalah kurva budget line, sedangkan yang melengkung ini adalah kurva indifferent. Lalu dari titik X0 ke X1 ini menggambarkan efek substitusi, sedangkan dari titik X1 ke X2 menggambarkan efek pendapatan. Dari efek substitusi dan efek pendapatan ini nantinya akan membentuk yang namanya efek total, atau bisa dikatakan efek total ini bisa diperoleh dari efek substitusi ditambah dengan efek pendapatan. Nah, di sini itu efek total ditandai dari titik A ke titik B. Lalu, efek substitusi dan efek pendapatan tidak hanya berefek kepada barang normal saja, melainkan kepada barang inferior dan juga barang given. Nah, apa sih barang inferior itu? Jadi barang inferior itu adalah barang yang jumlah permintaannya akan turun seiring dengan peningkatan pendapatan konsumen. Nah, di sini ada contoh dari kurva efek substitusi dan efek pendapatan terhadap barang inferior. Sebenarnya hampir sama dengan barang normal yang tadi. Jadi garis lurus ini adalah kurva budget line, sedangkan yang melengkung adalah kurva indifference. Nah, dari titik X1 ke X3 ini merupakan efek substitusi, sedangkan dari titik X3 ke titik X2 menggambarkan efek pendapatan. Nah, efek totalnya itu digambarkan dari titik X1 ke titik X2. Lalu yang selanjutnya ada barang given. Barang given ini sendiri adalah barang yang apabila harganya turun, justru permintaannya akan ikut turun. Contoh dari barang given ini seperti makanan pokok yang berkualitas rendah, seperti singkong, kentang, dan lain sebagainya. Nah, di samping kanan ini adalah kurva efek pendapatan dan efek substitusi terhadap barang given. Jadi, yang lurus ini masih tetap sama. Yang lurus ini adalah kurva budget line, lalu yang melengkung ini adalah kurva indifference, lalu dari titik X1 ke titik X3 ini menggambarkan efek substitusi, dari titik X2 ke X3 menggambarkan efek pendapatan, sedangkan efek totalnya digambarkan melalui titik X1 ke titik X2, seperti itu. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana kurva budget line dan juga kurva different. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana keterkaitan perubahan harga terhadap kurva-kurva tersebut, yaitu budget line dan kurva indifferent. Yang pertama adalah kondisi saat kedua harga barang itu naik. Jadi saat harga keduanya naik, maka kurva budget line itu akan bergeser ke kiri. Contohnya adalah di sini ada kurva budget line
di mana saat posisi normal, ketika kita misalnya memiliki uang sebesar 100.000, maka saat normal kita bisa mendapatkan 8 sate dan juga 5 mie ayam. Namun saat kedua harga barang itu naik, maka menurunkan jumlah permintaan, yaitu di sini contohnya satenya menjadi 6, juga mie ayamnya menjadi 3, sehingga kurva budget line yang ada di sini akan bergeser ke kiri. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketika kedua barang itu turun. Yang terjadi adalah kurva budget line yang normal itu akan bergeser ke kanan karena permintaan konsumen akan meningkat. Yang di sini contohnya adalah sate menjadi 10, mie ayam menjadi 7. Perubahan dari pergeseran kurva budget line tadi juga mempengaruhi dari adanya kurva indifferent dan juga keseimbangan konsumennya, yaitu dapat dilihat pada gambar di sini ada 3 titik tersebut. Intinya adalah ketika ada kedua barang atau jasa itu berubah, jadi dua-duanya barang harga itu berubah, maka kurva dari budget line itu akan bergeser ke kanan atau ke kiri, dan hal itu akan membuat keseimbangan dari konsumen juga ikut bergeser. Selanjutnya adalah perubahan harga apabila yang berubah adalah hanya salah satu barang saja. Maka juga ada 2 kondisi, yaitu yang pertama adalah saat satu harga barang naik, maka kurva budget line yang normal itu akan berotasi ke dalam sebesar sekian derajat. Contoh di sini adalah ketika kita memiliki uang sebesar 100.000, maka pada kondisi normal kita dapat mendapatkan 8 sate dan juga 5 mie ayam. Namun saat salah satu barang naik, yaitu yang di sini adalah contohnya mie ayam, harganya naik, maka permintaan dari konsumen itu akan turun, sehingga di sini contohnya mie ayam hanya 3. Namun pembelian dari sate itu tetap, yaitu 8. Kemudian kondisi yang kedua adalah saat satu harga barang atau jasa itu turun, maka kurva budget line itu akan berotasi keluar. Yang di sini contohnya adalah ketika kita memiliki uang masih sejumlah 100.000, dalam kondisi normal kita bisa mendapatkan 8 sate dan juga 5 mie ayam. Namun saat harga mie ayam itu turun, maka permintaan dari konsumen itu akan meningkat, sehingga di sini pembelian mie ayam yaitu sejumlah 7. Jadi intinya adalah ketika satu harga barang atau jasa berubah, jadi hanya satu saja bukan kedua-duanya, maka kurva dari budget line itu akan berotasi sekian derajat, bukan bergeser. Dari kejadian budget line itu berotasi ke kanan atau ke kiri, itu juga akan berdampak pada keseimbangan konsumen. Dapat dilihat di sini, pada kondisi normal, keseimbangan konsumen berada pada titik B. Namun saat berotasi ke dalam, keseimbangan konsumen juga akan berubah menjadi di titik A, yaitu saat kurva indifferent IC1 itu bersinggungan pada budget line kedua, sedangkan titik C, yaitu keseimbangan konsumen, hasil dari persinggungan antara kurva indifferent dan juga budget line ketiga. Nah, lalu saat ketiga titik keseimbangan konsumen ini dihubungkan, maka disebut PCC atau Price Consumption Curve atau kurva konsumsi harga. Sehingga dapat diartikan PCC adalah kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen karena ada perubahan harga dari salah satu barang. Yang menarik dari kurva PCC adalah ketika kurva PCC itu diturunkan, maka akan menghasilkan kurva demand atau kurva permintaan. Dibuktikan pada gambar di sini, di titik A, salah satu keseimbangan konsumen yang terbentuk dari sejumlah mie ayam yang sebesar X1 dan diasumsikan jumlahnya tetap ya. Maka untuk menghasilkan sebesar X1 ini tentunya konsumen perlu untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli mie ayam tersebut. Nah, dimisalkan di sini uangnya sebesar PX1. Lalu berpindah di sini pada titik B, titik keseimbangan konsumen yang kedua ini, yang mana terbentuk dari semisal X2 dengan diasumsikan sejumlah Y masih tetap, maka tentunya untuk membentuk keseimbangan konsumen pada titik ini memerlukan sejumlah uang, dan jika di sini dimisalkan sejumlah uang tersebut yaitu PX2. Dan yang terakhir, terjadi hal yang sama ketika pada keseimbangan konsumen pada titik C, yaitu yang terbentuk dari semisal X3, yang mana untuk menghasilkan sebesar X3 ini, seorang konsumen pasti tentunya
memerlukan sejumlah uang, dan di sini sejumlah uang tersebut dimisalkan adalah sebesar PX3. Maka jika disimpulkan saat kita ingin mendapatkan sebesar X1, X2, dan X3, maka tentunya kita akan membeli barang tersebut dengan atau ketika X1 pada harga tertentu, X2 pada harga tertentu, dan juga X3 pada harga tertentu. Dan di sini dimisalkan saat X1 itu harganya PX1, kemudian yang X2 dimisalkan harganya PX2, dan yang terakhir X3 itu harganya dimisalkan menjadi PX3. Dari data yang tadi, maka kita dapat membuat kurva permintaan, di mana pada sumbu ini, yaitu sumbu harga, dan yang di sini adalah kuantiti. Saat kita tarik lurus dari X1 ke bawah, maka sebesar X1 itu akan terbentuk dari seharga PX1, di mana tentunya PX1 ini harganya akan lebih tinggi. Kemudian pada X2 itu juga hasil turunan dari X2 di sini, maka itu pada titik ini terbentuk dari pertemuan harga dari PX2. Hal itu juga terjadi pada titik M, yang mana terbentuk dari harga PX3 dan juga pertemuan dari jumlah barang sebesar X3. Kemudian jika titik K, L, dan M ditarik garis lurus, maka ini terjadi yang namanya kurva permintaan atau demand. Jadi intinya adalah ketika PCC itu diturunkan, maka akan menghasilkan kurva permintaan. Berikut ini adalah referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Dan pada akhirnya, kita telah mencapai akhir dari materi Ordinal Utility dan Consumer Equilibrium. Kami dari kelompok 4 menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.